Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa gini kembali ya. Insya Allah nanti ke depannya kalau yang jam pertama kalian offline, saya offline ya. Jadi biar kita tahu gitu prakteknya sebenarnya seperti apa. Oke, saya share dulu materi hari ini kita tentang DML ya, atau data manipulasi language. Jadi kalian sudah membuat DML-nya. Ini saya akan membahas tentang DML ya. Mungkin kalian sudah pernah gitu mengerjakan waktu sistem basis data ya. Ingat syarat untuk membuat DML ini kita sudah punya DDL-nya dulu. Jadi sudah punya database dan tabelnya. Karena ini kita akan input data, entah nanti mau mengupdate data atau sebaliknya ya. Karena nanti manfaat dari DML, satu pun ya. DML ini kalian itu nanti akan membuat output ya, desain outputnya itu nanti filenya tuh seperti kayak dokumen itu. Kok bisa sih filenya ini. Jadi tuh apa yang tadi sebelumnya UTS itu kalian menggambarkan dari dokumen ini terbentuklah table-table ini. Nah, sekarang kita bagaimana table yang sudah kalian bentuk, kalian create. Nah, kita sudah create nih minggu lalu. Sekarang kita input data gitu. Jadi habis input data, baru kita nanti manipulasi data. Nah, manipulasi data inilah yang nanti menggambarkan seperti dokumen output yang pernah kalian bahas misalnya. Oke, di dalam DML ini nanti ada insert ya. Insert ini ada dua format penulisan. Nah, biasanya nanti kalau secara database kita pilihnya yang lebih simple. Atau kalau nanti kita pakai yang versi coding pemrograman itu biasanya insertnya agak panjang rumusnya. Tuh. Lalu nanti ada update ini untuk merubah isi datanya, misalkan kalian ada yang tipe salah huruf atau mungkin datanya ada yang berubah, misalkan nomor telepon gitu. Ada lagi delete ini untuk menghapus data. Beda seperti minggu lalu ada drop. Kalau drop itu kan menghapus table atau menghapus database, bisa drop itu. Lalu nanti terakhir select. Nah, select ini nanti biasanya yang akan kita pakai untuk manipulasi data seperti kayak dokumen output. Jadi nanti dokumen output itu kok bisa sih filenya ini teksnya. Nah, itulah kita bikin dulu database-nya. Nanti kita belajar seperti dokumen output. Sebentar ya. Nah, oke, langkah pertama adalah insert. Nah, insert ini saya bilang ada dua format penulisan. Jadi nanti kalian pakai yang versi pertama atau versi kedua. Kalau versi yang pertama insert into nama table values itu paling cepat kalau di dalam software database. Tapi kalau yang versi kedua ya insert into nama table, buka kurung fill ini versi pemrograman. Tuh. Jadi dalam pemrograman entah nanti pemrograman Java, kalau sudah bermain database, nah nanti untuk input data di dalam codingnya pakai yang versi kedua ini. Tuh. Kita pakai versi yang pertama, nanti dia langsung insert into nama table values.
Nah, isi datanya apa? Misalkan kayak barang, berarti ini B01, pulpen, harganya 2000. Jadi urut sesuai kita waktu create table. Filenya yang pertama apa? Jangan sampai kamu salah isi data. Kalau yang pakai versi pertama. Kalau versi kedua kita enak, kita boleh ngacak fil yang ada di sini. Jadi kolom ini atau isi datanya ngikutin urutan fil yang ada di dalam ini. Gitu. Jadi kalau filenya banyak, kita tinggal melihat fil pertama apa yang kita input, fil kedua. Jadi kalau yang nol aman. Nah ini contohnya ya. Kalau dia tipenya char varchar pakai petik 1 ya. Kalau di dalam Oracle, kalau charnya atau varcharnya berupa angka, kalau kita nggak dikasih petik 1, dia nggak apa-apa, nggak ngaruh. Itulah bedanya Oracle, kecuali software yang lainnya nggak bisa. Kalau software lainnya, kalau dia berupa teks, tapi kamu inputnya angka, waktu kamu main query nggak pakai petik 1, pasti error, nggak bisa diinsert. Oke, yang kedua update ya. Update data, pasti update, panggil table yang mau kita update, set, panggil filenya. Fil ini adalah isi data mana yang mau kita edit, misalkan harga, berarti set harga diganti berapa nih? Where di sini kriteria ini adalah panggil fil kuncinya. Agar apa? Kalau kita nggak pakai where ini, semua data otomatis ke update. Gitu. Kalau data ada 100 capek, ya. Jadi fokus kita mau diupdate yang mana. Kalau kita nggak pakai where, otomatis semua data akan terupdate sesuai data yang diminta. Ini contohnya. Ya, update mahasiswa set. Saya mau ganti nomor telepon. Gitu. Where panggil NPM-nya yang mau diganti yang mana. Kalau nggak diganti, kalau nggak dipakai semua telepon mahasiswa ini semua ntar. Wassalam. Capek ngeditnya satu-satu. Oke, yang ketiga delete. Delete ini hapus data. Ingat pakai where. Kalau nggak pakai where ini, semua data akan habis ya, terhapus, hilang. Ini contohnya. Tuh. Kalau backup nggak usah dulu. Intinya kita udah paham dulu ya, insert, update, delete. Oke, sekarang kita akan input data nih sesuai yang ada di latihan soal yang udah saya share beberapa hari yang lalu. Dengan catatan kita sudah create ya tabelnya. Kemarin ada tabel barang, filenya ada ID barang, nama barang, dan harga. Sudah ya semuanya ya. Kita sekarang mau ke Oracle-nya. Ini ada barang, supplier, PO, detail PO. Lalu ada latihannya nih, ubah berarti update. Ini ubah berarti update. Gitu. Tambah data berarti insert. Hapus berarti delete dan delete ya. Oke, sekarang kita buka dulu Oracle kita ya. Yang sudah klik, silahkan kalian login. Gitu. Saya share dulu ya. Biar sama-sama buka semuanya, jadi kalian bisa ngelihat saya membukanya seperti apa ya. Oke, ini biar kalian lihat. Oke, silakan kalian login. Saya kecilin aja berkelihatan ya.
Pemesanan kalian, passwordnya apa kemarin yang setelah kalian buat database-nya. Kita ke SQL ya, SQL comment, dia langsung ke query-nya. Gitu. Oke, sudah siap nggak kalian semuanya? Sudah? Gimana? Oke. Oke, sesuai materi ya. Sekarang kita insert yang barang. Ya, ada 3 file, kita cek dulu coba. Select, bisa gedein aja. Ingat huruf besar kecil nanti pada saat insert data mempengaruhi ya. Dia agak sensitif di. Oke, saran dulu, ada nggak saya barangnya ya? Oke, sudah ada barang ya. Saya bintang from tab. Lalu kalau pengen ngecek filenya berarti pakai apa? Describe ya, des. Bener nggak filenya? 3 fil ya, ID, nama dan harga. Ya. Oke, udah aman. Sekarang kita insert pertama, insert into nama tabelnya apa, barang, values. Oke, sesuai datanya. Nah, ini ada nih ya. Saya set BR01 karena dia cat, pakai petik 1 ya, BR01, pulpen. Nah, ini saya kecilin aja pulpennya. Biar sesuai dengan soal, lalu harga 3.500. Ya. Ingat, kalau kamu pulpennya gede, ya nggak apa-apa gede. Cuma nanti pada saat pencarian data, dilihat kamu waktu insert hurufnya gede atau kecil, karena dia agak sensitif untuk isi data ya. Di dalam Oracle itu agak sensitif. Saran. Oke, insert. Kalau baru satu query nggak di blok nggak apa-apa, tapi kita kalau banyak query baru kita blok satu-satu gitu. Lalu ngeceknya bagaimana? Kita bisa select bintang from, nama tabelnya apa, di blok. Bener nggak? Sekarang kita kopas. Ini ada 5 record ya, kita ganti dalamnya. Ingat, kadang dia nggak mau ngeblok sekaligus kalau Oracle, suka error. Oke, kita cek lagi harganya. Ya, kalau kalian pengen ngeblok sekaligus, kalau di Oracle suka nggak mau gitu, satu-satu. Beda dengan software yang lainnya tuh ya. Di blok satu-satu kalian run ya. Lalu kita cek barangnya sudah masuk belum semua. Oke, sudah masuk ya. Dari ngacak tidak apa-apa, asalkan datanya benar. Saya tunggu kalian masih ada kendala nggak untuk insert data yang pertama nih, untuk tabel barang. Setelah ini kita ke supplier. Bentar ya. Mana yang lainnya?
Ada kendala? Maaf itu. Di running satu-satu di blok. Udah. Di run. Di run error nggak? Apa satu row insert? Bintang from barang lagi, masuk nggak datanya di run gitu. Gimana Vito? Sebentar, Bu. Tabelnya apa itu untuk melihat semua isi data field. Ingat bintang itu memanggil field ya. Jadi kalau kita bintang berarti semua field. Kalau datanya kosong ya dia no row, tidak ada data gitu. Bagaimana lainnya? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Saya udah bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa dilanjutkan ke tabel berikutnya. Oke, Bisa, Bu. bisa. Biar cepat ya. Oke, sekarang kita insert yang supplier ya. Insert into supplier. Values. Nah, supplier isinya apa? Kita cek dulu. Supplier. Kita cek dulu filenya. Ada 3, ada 4 nih. Ada 3 ya, nama sama alamat. Nah, kita cek dulu datanya di file materinya. Nah, nih ada 3 juga. S01 Makmur ya, Ranji. Bisa huruf gede semua atau kalian mau bervariasi silakan. Mungkin nama suppliernya hurufnya depan aja, nggak apa-apa. Ya. Yang penting huruf besar kecil yang tahu adalah kalian. Missing koma. Kalau missing koma itu ada yang kurang. Ya, saya kurang petik. Nah. Ada 4 ya, ingat itu. Ini S02, 3, 4. Satu-satu ya, jadi nggak bisa kalau di dalam Oracle satu row ya, jadi satu row. Sekarang kita cek datanya benar nggak. Select bintang from supplier. Oke, sudah masuk semuanya. Mana yang lainnya ya? Ada kendala waktu insert supplier? Bagaimana? Ada kendala input datanya yang supplier? Sebelum kita lanjut ke PO. Oke, untuk yang PO, hati-hati untuk tanggal ya. Untuk tanggal ini kalian disesuaikan dengan format tanggal di PC kalian, laptop kalian. Kadang ada yang sama dengan saya, ada yang berbeda. Oke, untuk PO P01. Nah, tanggal ini tanggal dulu, bulan, tahun.
Ada yang dia bulannya mau pakai huruf, berarti OCT Oktober ya. Ada yang memang dia bulan, tanggal, tahun, tergantung nanti kalian error atau tidak gitu. Kita cek dulu. Satu row enggak saya nih. Nah, invalid mon. Nah, berarti saya monnya nggak mau pakai angka, maunya mungkin pakai huruf gitu. Jadi kalian tergantung ya. Kalian disesuaikan untuk tanggal. Nah, baru satu row ya. Cek kalian apakah tanggal, bulan, tahun, atau bulannya pakai huruf atau bulan, tanggal, tahun. Jadi disesuaikan dengan PC atau laptop kalian ya. Bu, Apa say? kalau table or view not exist, kenapa Bu? Tabelnya enggak PO. Supplier, coba cek select bintang from tab. Table suppliernya gimana ngetiknya? Takutnya kamu salah huruf, tipe atau gimana? Select bintang from supplier kan ya Bu ya? From tab, tab. Cek datanya ada enggak? Tabel supplier ada enggak? Select bintang from tab. Kamu tabelnya apa aja adanya? Iya benar nggak bisa. Enggak gini loh bang. Select bintang from tab. Ini buat ngecek di tabel pemesanan. Ini kan database pemesanan kamu nih user. Tabelnya apa saja? Tuh, saya ada barang, supplier, PO, detail PO. Tadi? Iya. Coba select bintang apa yang ada kamu. Masa barang doang? Dicek tabelnya. Oh, saya benar ada 4. Create kemarin tabelnya udah di running belum semuanya? Jadi bedakan ya, kalau select bintang from tab itu untuk melihat tabelnya apa saja di dalam database ini. Gitu. Kalau select bintang from nama table berarti kita mau menampilkan semua isi data field. Gitu ya, di data insert yang PO. Gimana Bang? Ada suppliernya kamu? Nggak ada, berarti saya belum nge-create yang table 4 itu kemarin. Nah, create dong. Kan ada tuh query-nya, kamu blok, copy, paste di sini, di running satu-satu. Tuh. Iya, ya. Ya. Kan ada SQL masalah. Nah, nih. Tuh, ada datanya. Kalau kita nyimpen di dalam Oracle ada, tinggal dibuka. Bisa save dulu ya, DML. Nih, yang belum running, kalau kemarin sudah ada ininya, query-nya di Notepad, buka saja, paste gitu ya. Nah, tinggal kamu running. Gitu, anggap aja kamu udah kopas, tinggal di blok, run. Terus nanti di blok lagi, run. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya, DML. Yang lain, oke. Fahri dari kita mau ke detail sekarang. Oke. Saya insert into values. Buka kurung P01 BR02 mintanya 20. Kita cek bilang ya 1 row, saya kopas.
Ini PO-nya ada 2 nggak apa-apa ya, karena sudah jadi forenski. Gitu. Jadi kalau jadi forenski itu boleh dipanggil lagi. Asalkan ingat forenski ketemu forenski, datanya harus berbeda salah satunya. Gitu. Nah, ini BR 2 sama 5 PO 1. PO 2-nya BR 01. Ini 5 dipanggil lagi, yang penting PO-nya berbeda. Gitu. Oke, kita coba select. Ini masuk ya datanya. Gimana? Ada kendala sampai detail PO input datanya? Ada Bu. Apa? Udah. Yang lainnya? Bu, ini aku forenkinnya nggak bisa di ini Bu. Udah bikin forenski yang apa? Yang detail PO di barang. BR 0 apa O kamu atau create apa insert data barang tadi? Coba cek insert barangnya kamu pakai O apa 0? Udah, yang di detail PO-nya itu nggak bisa dijadiin forenki Bu di barangnya. Tipe datanya sama enggak kemarin? Sama, yang muncul ini such a referential constraint already exists in the table. Ini yang muncul Bu. Kalau dia errornya ini waktu kamu insert kan detail PO kan? Iya. Kamu barangnya udah diinsert tadi datanya? Udah, tapi nggak bisa masuk Bu karena kan nggak ada forenkinya. Ah. Terus pas tadi awal saya nyoba jadiin di barang itu forenki, yang muncul malah ini. Akil table bener nggak yang kamu tarik? Benar, saya udah ngecek berapa kali Bu ini. Sebentar. Kamu kirim ke WA. Satu. Saya lanjutkan ya. Saya share dulu semuanya. Biar kalian bisa melihat. Oke, soal barang. Ya, nama barang yang pulpen standar, harganya 4,5, yang kode barangnya BR01. Tadi kita BR01 itu barangnya apa? Masih ingat nggak? BR01 itu adalah pulpen doang. Sekarang kita tambahkan pulpen standar, berarti update. Barang. Set. Apa yang diubah? Nama barang. Panggil filenya nama underscore BRG sama dengan ganti pulpen standar. Sama apa? Harga. Oh, ada 2 berarti koma. Harga berubah menjadi 4,5. Where? Saya gedein lagi ya. Untuk yang ID barangnya BR01.
Hati-hati, kalau kita nggak pakai where, nanti semua barang jadi pulpen standar. Gitu. Saya cek dulu error nggak nih, update-nya. Ya udah, 1 row update. Kita cek, berubah nggak tadi barangnya. Select, bintang, from barang. Ini untuk melihat semua data barang. Kita run. Oke, sudah berubah ya. Pulpen standar 4,5. Bisa yang update? Kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu ubah data pada tabel supplier. Berarti update supplier. Jadi nggak perlu dipanggil nama tabelnya ya. Set. Berarti fieldnya apa? Alamat. Ganti Cikarang. Yang berubah yang mana? User si supplier S03. Berarti where ID sub si S03. Betul. Ya, 1 row update. Kita cek. Benar nggak berubah jadi Cikarang. Awalnya tadi apa tuh supplier yang S03? Tambun jadi Cikarang. Berubah nggak? Select, bintang, from supplier. Nah. Oke, sudah berubah. Awalnya Tambun. Bisa yang update rumus ubah data bagaimana? Sukses. Sebelum kita lanjut, 4 soal berdepannya. Ayo, suaranya mana? Bisa Bu? Lanjut. Nomor 7 gampang ya, nambah tabel barang ya. Kita kopas aja yang tadi insert barangnya, kita nambah 1 barang ya. Barangnya kodenya BR06, namanya penghapus. Harganya 2000. Oke ya. Kita running. Satu row insert. Kita cek nambah nggak nih barang. Oke, sudah masuk ya BR06. Ini masih mudah, minggu depan baru yang agak susah. Oke, yang soal selanjutnya, hapus data tabel supplier yang kode supplier. Berarti kalau hapus, delete, jangan drop ya. Delete from. Pakai from, beda dengan update. Yang diminta adalah supplier. Where. Yang mana? Yang S04. Kalau nggak pakai where, berarti otomatis semua data kehapus. Ya, delete from. Oke, 1 row atau kehapus. Oke, sudah kehapus ya. Lalu lanjut, soal berikutnya sama, hapus data barang yang BR06. Berarti delete from barang. Where?
ID barangnya yang BR06. Tuh. Ingat, kita tidak bisa sembarang menghapus data kalau dia sudah dijadikan forensik dan datanya dipakai. Nah, BR06 ini belum kita pakai ya. Dia emang udah jadi forensik ID barang, tetapi BR06 belum dipakai di tabel detail PO. Jadi nggak apa-apa kehapus. Tapi kalau misalkan dia sudah ter-up dipakai, misalkan contoh nih, barang BR01 ya. Ini pasti error karena dia sedang digunakan gitu. Ini contoh yang mungkin kalau udah jadi forensik lalu kita hapus data masternya pasti error tuh, nggak bisa ya. Perhatikan nih FK3, kita ingat kita FK3 kemarin tuh apa, barang gitu. Kalau FK2 tuh PO. Maka mau forensik biar mudah diingat, pakai nama tabelnya, misalkan FK PO, FK barang, FK supplier misalkan. Jadi tahu ini FK mana yang salah gitu. Oke, yang terakhir, kalau dia kuncinya lebih dari satu, contohnya yang di detail ya. Detail ini kita gantikan, kita hapus yang kode barangnya BR04 yang ada di PO3. Nih, kita lihat nih. Nah, BR04 ini kan banyak di PO-PO, khawatirnya dia di PO banyak banget. Nah, kita panggil lagi nih kunci yang keduanya. Jadi hapus data nggak harus satu kunci. Ini kan satu kunci, memang kunci cuma satu. Kecuali kalau kunci lebih dari satu, yaitu kalau yang dia ada forensik ya. Karena kalau kita nggak dipakai kunci-kunci lainnya, nanti otomatis sensitif tuh. Yang barang 4 semuanya hilang di semua PO ya, wassalam. Jadi kita nanti bingung dah. Tadi BR04 itu ada di tabel mana aja ya, kan nggak tahu. Gitu. BR04 N. Nomor PO-nya ya P03. P03. Kita cek running nggak nih atau error ya. Nah, satu itu bener nggak PO03 hilang satu. Kita cek nih PO tuh ya, PO03 ini ada 2, berarti nanti sekarang tinggal 1 itu. Kita cek datanya tuh, ada 1 ya PO03 nya, PO3 nya, P03 nya ada 1, tadi awalnya ada 2, udah kita hapus gitu. Oke, itulah contoh-contoh penggunaan DML.